Berantem nggak sih nih berdua nih? Maksudnya? Kan kemarin sempat ada isu-isu. Ternyata dia itu kayak balas dendam kok. Pendewasaan itu bukan dilihat dari umur, dilihat dari sikap, bisa mengontrol sebuah namanya emosi. Dia tipe orangnya yang selalu ingin dingertiin tanpa mengerti orang gitu. Saya nggak dibongkar sih. Sedikit ada clashnya bukan karena orang ketiga, cemburu, tapi cuma gara-gara mungkin komunikasinya. Tapi emang dia tuh nggak bisa kayak 3 jam, 4 jam. Aduh, ini gue kemana nih 2 jam nih, baru dibalas, saya kemana aja? Mungkin ada sedikit clash, tang. Karena kamu harus memaafkan diri kamu dulu ya. Terkadang tanpa kamu sadari, Tuhan ngasih ujian dengan cara memberikan kehilangan. Misalkan kehilangan sebuah cinta. Bang Billy, happy birthday ya. Terima kasih Kak Rofi. Umur 30, welcome to Club 30. Welcome umur kepala 3 ya? Iya, kalau aku kepala 4. Kepala 4, iya nggak usah ditanya lah, orang udah tahu, nggak perlu dikasih tahu lah ya. Tapi aneh kan, aku kadang mikir gila, orang dulu aku waktu muda mikir orang 40 tuh udah tua banget gitu ya. Tapi- sekarang aku udah 40-an. Tapi ngerasa tua nggak? Iya, merasa sih kadang ya. Mungkin lebih fisiknya, lebih cepet capek dari Iya. dulu. Bang Billy sendiri gimana umur 30-an? Saya ngerasa kayak umur 21 sampai 22 lah. Gitu. Karena jiwa saya jiwa masih muda dan muka saya juga kelihatan masih muda banget gitu loh. Karena aku berdampingan sama wanita yang berumur masih bahasanya tuh belia. Masih berumur 21. Jadi kayak merasa saya sama gitu loh umurnya seperti Manda. Istri aku juga beda jauh. Kenapa? Istri aku beda 10 tahun sama aku. Oh iya? Jadi aku 42 nih, dia 31. Oh iya kok? Terus Bisa juga kok dapetin oh, Karena itu kan wanita muda sama kayak saya kok. lebih tepatnya itu kan is just a number kan. Pendewasaan itu bukan dilihat dari umur. iya. Gitu. Pendewasaan itu dilihat dari sikap, perilaku, bisa mengontrol sebuah namanya emosi, gitu-gitu, dan pemikiran. Jadi ya, kalau misalkan jarak jauh juga, kalau misalkan berantem terus dan masih kayak childish ya percuma. Kalau istri aku kelihatan lebih dewasa dia, lebih tenang. Sama. Berantem sih tetap seru ya, tiap tahun Berarti berantem terus. Koko tuh walaupun umur, mohon maaf, lebih dewasa daripada istri, tapi istri lebih dewasa pemikirannya. Dia lebih tenang Lebih pasti. tenang. Sama Lebih seperti aku, ketika aku umurnya udah kepala 3 dan Manda masih kepala 2, 21 lah ya tepatnya. Dari legal age lah. Tapi Manda tuh yang lebih, ya bahasanya juga seperti kayak Koko, lebih tenang, lebih adem, lebih wise, Oke. lebih dominan membimbing aku gitu loh. Walaupun memang aku kadang ngebimbing dia. Kita sih sebenarnya satu sama lain saling ngasih hal-hal yang positif, omongan-omongan yang baik-baik gitu. Sebenarnya itu opposite attraction gitu. Iya. Jadi biasanya memang yang secara teori kepribadian, yang introvert tuh bagusnya ketemu sama yang ekstrovert. Iya. Gitu. Kalau dia introvert banget. Iya, kalau ekstrovert ketemu ekstrovert tuh pergi mulu, di rumah nggak ada orang. Iya benar. Terus yang lebih rapi ketemu sama yang lebih lenje, lebih cincai gitu. Jadi itu memang ini. Tapi ngomong-ngomong, berantem nggak sih nih berdua nih di pas ulang tahun nih? Maksudnya? Kan kemarin sempat ada isu-isu apalah gitu-gitu. Ternyata dia itu kayak sedikit banyaknya balas dendam kok. Dia tuh bilang, aku tuh pengen ngerjain kamu, tapi aku juga sedikit kesal sama kamu. Oh, berarti kamu balas dendam. Iya, pokoknya intinya aku ngerjain kamu karena ulang tahun kamu aja gitu. Oh, prank jadinya ya. Nggak ngeprank juga sih, ya pasti kalau dalam sebuah hubungan pasti ada aja lah problem yang dihadapin, apalagi dia ini orangnya kan sensitif banget dan orangnya tuh nggak bisa jauh gitu, dan kondisinya aku saat itu emang sengaja untuk udah mau bikin dia kesel aja lah,
Dan coba berapa hari, 3 hari nggak ketemu gitu, supaya aku juga fokus ke syuting, lebih fokus ke pekerjaanku, biar nanti aku bisa menghabiskan waktu luang sama dia gitu. Itu nggak kontekan tuh? Kontek-kontekan, Kontekan. komunikasi tetap, Tapi komunikasi nggak tahu tetap. lah, Manda tujuannya entah buat para netizen bertanya-tanya supaya di momen ulang tahun aku bakalan ada sesuatu atau seperti apa, aku nggak tahu. Tapi pas ketika aku tanya sama Manda, ya tujuannya cuma buat seru-seruan, buat surprise gitu-gitu kok. Sama seperti kayak kemarin. Ya, pasti ada kesel-keselnya dikit, karena kan sebuah apa yang dilakuin itu pasti kan ada akibatnya, Yang dilakuin dampaknya ya maksudnya kayak unfollow atau apa. Aku walaupun umurnya masih kayak gini, mungkin ada beberapa orang lihatnya kayak mana cara pembawaannya dewasa, tapi kan pasti ada sisi negatifnya. Ya masih Bukan negatif, sisi anak-anak childish aku ya. childish sih masih ada, masih berasa ya, namanya juga perempuan lah ya. Kalau baper dikit, karena kan hapus foto atau apa gitu ya. Padahal nggak dihapus ya kok. Aktif doang, nanti tinggal ditimbulin lagi. Tapi sempet baper. Ya sempet ya, mungkin karena di mana posisinya Capek aja dia. sih, lagi capek banget, capek. Terus dia tipe orangnya yang selalu ingin di ngertiin tanpa mengerti orang gitu. Saya jadi bongkar sini. Bukan karena cemburu atau apa gitu-gitu, bukan. Cuman clash pribadi lah Ada sedikit clash, mungkin namanya kita punya mempunyai hubungan, nggak mungkin setiap hubungan itu pastinya lancar-lancar aja, kan hal yang mustahil kok. Jadi kita sedikit ada clashnya bukan karena yang gimana-gimana, dalam arti orang ketiga atau cemburu atau apa segala macamnya, tapi cuma gara-gara mungkin komunikasinya gitu loh. Karena kan dia sibuk banget. Saya tuh tipe orang yang ya mau nggak mau aku harus bongkar di sini. Kayak dia tuh sibuk banget. Terus dia tuh Padahal sebenarnya setiap hari juga chattingan sih sebenarnya. chattingan, Tapi ketemuan juga sebenarnya gitu loh. Dia menyempatkan waktu untuk setiap hari tuh ketemuan atau segala Iya. macam. Tapi emang dia tuh nggak bisa kayak 3 jam, 4 jam. enggak, kalau udah hilang 2 jam, 3 jam, laki kok bawaannya, nih bini gue kemana nih? Ya kan posisi kerja Iya nggak tahu, cocok ya. maksudnya udah makan belum? Terus kan kalau aku nanya, karena satu kok sinyal dia tuh bener-bener jelek sih, jelek-jeleknya, bener-bener jelek kok. Aku merasakan itu di lokasi syuting, sinyalnya dia jelek banget, dia juga sibuk banget. Ini kan perasaan saya. Ya, biasanya kalau cowok yang jatuh cinta suka kayak gitu. Iya, mungkin saya terlalu lebay. Aduh, ini gue kemana nih, 2 jam nih baru dibalas. Saya kemana aja? Nah dari situ mungkin ada sedikit clash, tang. Ya seperti itu aja lah sebenarnya. Saya tuh masalah-masalah kecil dan itu bisa diselesaikan dengan baik, ya dengan kedewasaannya Manda dan ya mungkin saya juga kali ya. Yang namanya berantem mau umur 20, 30, 40 Ya sama aja. Allah kok, jangankan kita masih pacaran, orang yang udah suami istri yang punya anak berapa juga kalau Saya sama istri waktunya aja juga berantem berantem. hampir tiap hari kalau sama dia tuh. Nah karena mungkin, mohon maaf, bukannya gimana-gimana, karena Tapi mungkin maksudnya terkadang saya kita kalau misalkan hubungan adem ayem aja, pasti akan ada rasa jenuh yang lebih cepat. betul. Tapi kalau misalkan ada berantemnya, ada nangis berduaan, ada ini saling memaafkan segala macam, besok rukun lagi, udah romantis lagi, pasti. Tapi ya yang udah. the best tuh berantem waktu di kayak gini nih, masih pacaran tuh menurut aku berantem paling Enak. seru. Soalnya kan takut diputusin, takut hilang gitu. Kalau berantem sama pas kawin tuh beda. Berantem pas kawin lu mau enaknya sampai kayak gimana? Nggak bisa. Lu ketemu dia lagi, Dia dia lagi. lagi, serumah sama dia lagi, lu nggak bisa kabur. Lu nggak bisa apa-apain. Tapi kalau ngomongin balik lagi ya, kalau ngomongin masalah hubungan saya sama Manda ketika ada masalah-masalah soal problem kita berdua dan akhirnya netizen tahu, itu kan menjadi perbincangan. Nah balik lagi kok, saya itu tidak memungkiri karena kan satu hal, kita ini public figure, kita berdua public figure yang menjadi konsumsi masyarakat. Orang-orang yang mencintai dan menyayangi kita itu kan akan selalu pengen tahu kehidupan kita, gerak-gerik kita dilihat sama para netizen. Nah ketika Manda di sosial media, sama seperti saya waktu itu melakukan itu, maksudnya melakukan unfollow atau hapus foto,
Itu yang menjadi pertanyaan netizen. Iya. Nah, kenapa cuma masalah seperti ini aja membuat rame di sosial media? Karena itu balik lagi kok. Kita ini udah menjadi sorotan. Dan gimana caranya kita tanggapi hal ini dengan sebaik mungkin dan kita menjelaskan sebaik mungkin gitu. Itu manusiawi lah. Itu manusiawi. Biasanya juga kalau mungkin bukan orang public figure juga pasti ngalamin hal yang sama. Betul. Berantem, unfollow, delete itu. Betul blok. banget. Bukan public figure juga pasti pernah melakukan, pasti pernah merasakan itu. Nah, karena kita berdua public figure dan menjadi sorotan, hal seperti ini menjadi rame. Nah, justru itu gimana caranya kita menjelaskan. Gimana caranya kita bisa menjelaskan ya dengan perantara ya media gitu. Jadi netizen juga tahu, oh masalahnya seperti ini, oh seperti itu, gitu sih kok. Ya, tapi untungnya kan cuman baru ya itu normal lah ya, berantem antar pasangan gitu ya. Tapi dulu sekitar 2 bulan lalu kita kan pernah podcast juga nih sama Bang Billy pernah berantem nggak sih sama Amanda gitu, katanya kan nggak pernah karena jarang banget lah berantem sama Amanda. Emang jarang, kita Berarti itu berantem mungkin kan debat-debat besar doang. yang pertama lah gitu ya, boleh dibilang Kenapa? berantem yang cukup besar yang pertama mungkin kemarin. Enggak besar juga ya. Yang mana enggak kok? Enggak. Yang mana nih? Yang kemarin minggu ini yang sampai unfollow segala macam. Yang mana unfollow? Itu yang tadi aku jelasin. Kita itu nggak besar juga, kita masih kontek-kontekan terus. Kita kontek-kontekan terus, kelas-kelas gitu aja. Mungkin Kontek-kontekan. yang tadi aku bilang, mungkin para netizen yang sayang sama kita berdua menjadi kayak sesuatu hal yang besar gitu loh. Ya karena mungkin kita ya besar juga kali ya sih. Maksudnya ya banyak yang kenal kita, banyak yang sayang sama kita, makanya justru itu hal menurut kita biasa aja. Itu menjadi besar karena saya kalau ditanya sama teman-teman media dan wartawan, Bang Willy ini kenapa Amanda unfollow putus? Terus saya bilang media sosial itu bukan suatu patokan untuk hubungan kita. Gini, sebenarnya jujur Amanda ini tidak follow siapa-siapa ketika dia ada follow aku ya, dan itu mungkin dari kemauan aku apa dari kemauan kamu gitu. Aku sempat bilang juga sama kamu udah nggak usah sayang, tapi karena kita mau follow-followan ya udah akhirnya follow. Sebenarnya nggak ngaruh juga. Awalnya kita mau follow, kita mau enggak, kita tetap ya berhubungan. Awalnya itu pas kita udah jalanin hubungan yang maksudnya kita jalanin status seperti sekarang. Awalnya dia dulu yang follow aku. Aku kan emang nggak follow siapa-siapa. Terus kayak kasihan sama nih orang. Gitu. Kayak ketemu tiap hari segala macam sayang-sayangan. Terus dia ngeliat Instagram aku. Aduh, following lo 0 gitu loh. Akhirnya oh yaudah aku follow dia. Karena sebenarnya sih gini, sosial media tuh emang sangat sensitif. Dengan apa yang orang-orang posting itu yang bisa jadi ricuhnya dalam sebuah hubungan gitu loh. Mereka mungkin memanas-manasin atau kita yang kepancing panas dengan prinsip-prinsip dalam kehidupannya kita ternyata oh kok gini sih, emang nggak bisa gini, nggak ya hal-hal yang macamnya seperti itulah. Jadi ya aku pun bukan tipe orang yang main sosial media. Sebenarnya aku nggak pernah main Instagram. Tahu nggak kok dia tuh main Instagram cuma mau lihat apa? Tas doang. Tas, sepatu, alat-alat make up, pokoknya sesuatu hal yang dia ini memang tipe orang yang nggak kepo. Dia tuh orangnya santai banget. Dia cuma kalau aku lihat dia lihat Instagram cuma segelintiran, cuma baca sedikit, itu pun sedikit banget. Terus dia bodo amatan. Dia paling lihat semua tas, jual beli apa. Terus jadi di beli feed yang nongol makanan ringan gitu. Yang di feed yang nongol nggak ada yang nongol? Nggak ada. Aku kan nggak pernah main Instagram. Paling di beranda. Nah, mungkin di di beranda, berandanya mungkin tuh apa? sekali 2 kali ngeliat pasti. Aku jarang main. Aku main handphone tuh cuma misalkan kayak chat-chatan sama Billy atau enggak aku main handphone kontek-kontekan sama ya online shop udah gitu doang kerjaannya. Untuk seseorang yang jarang main sosmed kamu tuh bagus banget loh. Tapi aku nggak mau. Maksudnya bagus in terms of engagementnya sangat luar biasa tinggi. Postingan kamu juga menurut aku berbobot ya, artistiknya dapet. Terus aku nggak ngerti punya copywriter apa enggak, tapi yang jelas kata-kata yang kamu tulis juga bagus. Maksudnya kelihatan kamu punya jiwa seni lah. Ya itu asumsi aku itu kamu yang tulis sendiri. Oh iya jelas, karena aku emang aku sebagai perempuan aku harus punya
prinsip, visi misi, harus punya karakter dalam sosok seseorang gitu loh. Jadi misalkan gini, Amanda Manopo orangnya tuh gini. Jadi orang-orang itu udah bisa menilai secara langsung gitu loh. Lewat dari postingan, lewat dari sebuah perkataan. Karena tanpa orang sadari, yang apapun yang mereka posting itu first impression orang. Iya. Itu refleksi dari kepribadian juga lah. Dan aku emang tipenya tuh agak sedikit puitis memang. Anaknya puitis. Aku ngobrol sama Bang Billy waktu di podcast sebelumnya. Bang Billy, itu cewek udah mendingan buruan deh gitu, tuh barang bagus, aku bilang gitu. Enggak, bukan, kan gini, katakanlah orang itu seperti handphone gitu ya, ada casing sama ada dalamnya ada prosesornya gitu ya. Kalau casing ya banyak deh ya, banyak yang bagus-bagus, banyak yang cantik-cantik segala macam. Tapi aku lihat Manda itu menonjol dalamnya, artinya in terms of karakter ya, aku kan riset, aku kelihatan ini orang talentnya ada, integrity ada, jujur. Makanya aku bilang integrity, talent betul banget kok. Iya, dan jujur ya, maksudnya dia omongin apa yang ada di hatinya. Dan karena maksudnya ya sekarang ini kan ya mohon maaf pasti banyak dikelilingi sama orang-orang yang ya bisa dibilang toxic people gitu lah. Dan untuk saat ini ya aku ngurusin hidup aku aja lagi belum bener nih gitu loh. Jadi ya udahlah, mendingan daripada orang-orang ganggu ataupun aku dikelilingin sama orang-orang yang seperti itu, mendingan menjauh. Mendingan ya udah urusin diri dulu deh. Perbaiki diri dulu untuk lebih dekat sama Tuhan, terutama untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Jangan sampai nanti kita yang kebawa. Iya. Karena kalau kita dikelilingin sama orang yang toksik, nanti kita akan kebawa untuk menjadi orang yang toksik. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan kita bisa membawa diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik, mungkin orang-orang toksik itu akan menilai. Iya. Dan dia mungkin akan kebawa jadi pribadi yang baik. Nah, kalau aku pedagang ya, jadi aku banyak fokus di kalau produk tuh produknya kuat apa enggak. Kalau artis tuh, ini artis dalamnya kuat apa enggak gitu. Kalau aku ngelihat Manda ini kuat, jadi kalau aku disuruh taruhan gitu ya, ini karirnya dia bakalan bagus, panjang, amin, ya Allah. Ya, tapi nggak tahu ya, maksudnya kan kita nggak bisa mendahuluin Allah lah intinya. Cuman kalau aku disuruh nebak, ini produk ini kualitinya tinggi. Makanya waktu itu ngomong sama Bang Billy. Karena bener kata Koko, dari kualitasnya aja dia udah terlihat. Dari kejujurannya sudah terlihat, dari hatinya dia udah terlihat. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau dia itu tipe orang yang nice gitu loh. Sama siapapun. Dalam kehidupan pribadi bahkan dari pekerjaan gitu sih. Iya. Aku lihat bakat, punya jiwa seni, terus tapi acting dia sama aku 11-12 kok. Ada satu yang nggak bisa. Ini Amanda Manopo nih berarti Reza Radian nih. Reza bukan. aku paling suka udah kalau dari kamu alisnya. Alis kamu bisa main, soalnya itu menurut aku sangat penting buat gampang banget ekspresi, nangis. Mencengeng anaknya. Gampang banget nangis ya kak. Aku punya Saya pertanyaan. kalau ngeliat, saya pertama kali nonton sinetron, sumpah, saya berani sumpah nih. Bukan pertama kali, mungkin saya dulu pernah nonton sinetron kali waktu kecil kali ya. Nah kesini kan saya tuh nggak pernah main sinetron, dulu kan sibuk begajulan, nongkrong, sekolah, ngikut almarhum, nggak pernah nonton TV. Intinya, ketika kesini-sini, ya itu kan proses ceritanya. Kesini ketika aku masuk di entertain, nggak pernah nonton sinetron, tiba-tiba saya dekat sama dia, saya pertama kali akhirnya nonton lagi dunia sinetron, itu sinetron dia yang SHI. Yang SHI itu apa sih? Suara Hati Istri. Karena saya lagi dekat sama dia, senang-senangnya nih saya tonton. Terus dia nangis sama lawan mainnya, saya kesel banget tuh kok. Ini kalau ada nih orang di depan muka gua, aku videoin. Ada tuh videonya kali sayangnya. Ini sayangnya, ini kalau ada laki ini depan muka gue tonjok nih ya. Masa orang secantik kamu dinangisin kayak gitu? Sedih banget saya kok ngeliat dia nangis. Itu beneran. Ya itu bagian penting juga sih, maksudnya kayak gini, aku dulu pernah punya pacar zaman aku muda ya. Waktu lagi FC tuh Tomingse, aku bisa berantem gara-gara dia pengen aku jadi sosoknya Tomingse. Maksudnya penonton tuh bisa terbawa sedemikian sama karena gini, perang gitu. Berawal bermula dari hati atau perasaan yang tulus pasti akan tersampaikan kepada orang-orang dan pasti akan diterima lewat hati gitu loh. Jadi gak pernah merasa ingin
untuk ngasih yang terbaik, ingin menonjolkan sebuah prestasi yang berlebihan, yang penting lewat dari hati aja, aku rasa itu udah cukup. Iya. Gitu. Jadi aku pun kerja public figure ini sebenarnya ini sebuah hobi aja. Nanti kalau misalkan aku udah ngerasa capek atau apa, aku bilang, dan udah sering aku bilang kok, aduh gue udah capek nih, aku udah nggak kuat deh. Nanti mereka yang atur berapa episode lagi kalau misalkan sudah harus berakhir. Kalau aku bener-bener I say bener-bener enough ya udah enough. Kalau masih bisa dijalanin, karena gini, uang dicari itu bisa lewat dari mana aja. Rezeki itu pasti ada aja dari Tuhan. Tapi kalau misalnya suatu hal yang sudah tidak bisa dijalani lewat dari perasaan hati yang bahagia, hati yang sukacita, pasti nggak akan ada hasilnya. Dan takutnya nanti kita yang jadi beban. Iya. Aku akan bilang no untuk menyelamatkan diriku sendiri soalnya. Itu benar banget. Itu yang banyak orang gagal ya. Aku banyak ngebaca filsuf yang terkenal gitu ya. Yang paling aku favorit itu namanya Friedrich Nietzsche. Dia bilang, you have to find yourself first. Artinya? Kamu harus cari diri kamu sendiri dulu. Lu mesti tahu diri lu kelebihannya di mana, kekurangannya di mana, uniqueness-nya lu apa, dan lu tempatkan posisi. Dengan cara kamu harus memaafkan diri kamu dulu, yang kamu harus menerima semua kekuranganmu. Kamu harus tahu di mana titik kelemahanmu. Terkadang tanpa kamu sadari, Tuhan ngasih ujian dengan cara untuk memberikan kehilangan. Misalkan kehilangan sebuah cinta. Ketika sudah mendapatkan kehilangan, dari situ kamu bisa belajar, dari situ kamu bisa memaafkan diri kamu dan sudah bisa menerima diri kamu sendiri, baru kamu mengenal diri kamu sendiri. Tuh Bang Billy, udah kawinin aja deh buruan dah. Kawinin, emang ini anak ayam pakai kawinin. Manda tuh udah cinta sama Billy Syahputra. Cinta lah. Is he the one gitu? I hope so. You hope so. Artinya kalau sampai harus ke jenjang selanjutnya pun kelihatannya memang ini pria yang akan Manda pilih. Karena Tuhan mempertemukan aku sama Billy, pasti itu ada maksud dan ada hal sebenarnya. Pastinya ada. Ya mungkin emang he's the one for me, atau dia mungkin mengajarkan aku menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kan kita nggak tahu. Tapi secara mental udah siap? Kalau mental mah nggak usah ditanya ya, saya ibu rumah tangga banget. Subuh-subuh buta diajak kawin istilahnya udah siap lah gitu ya. Udah. Kalau Bang Billy, secara mental udah siap untuk menikah?